Selamat datang di kelas pengantar bisnis. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di sini hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis idea dan planning for action. Di mana pada materi ini akan terbagi menjadi dua topik yaitu yang pertama, identifikasi ide bisnis yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal saat ini. Selanjutnya yaitu advertising, merumuskan dan menganalisis perencanaan bisnis, analisis studi kasus keberhasilan dan atau kegagalan dalam bisnis. Identifikasi ide bisnis yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal saat ini. Konsep. Persaingan dalam dunia usaha saat ini tampak meningkat dan menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapat tantangan untuk berusaha secara kompetitif menghadapi pesaing. Keadaan dunia usaha berubah seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Situasi pasar yang berubah setiap saat sulit untuk diramalkan dan dipastikan di masa mendatang. Yudiaris, 2015. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Unsur lingkungan internal meliputi 1. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran serta penelitian dan pengembangan. 2. Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Lestari, 2011. 3. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melebihi pesaingnya. Lingkungan eksternal berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Yogi, 2007. Komponen utama lingkungan eksternal, demografis, ekonomi, politik, hukum, sosiokultural, teknologi, dan global. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Lingkungan eksternal berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Yogi, 2007. Michael Porter dalam melakukan analisis lingkungan industri perlu memperhatikan model 5 kekuatan dalam persaingan, 5 Competitive Forces. Analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, yang dimiliki dan akan dihadapi oleh perusahaan. Merumuskan dan menganalisis perencanaan bisnis, analisis studi kasus keberhasilan dan atau kegagalan dalam bisnis. Keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis. Strategi yang buruk bukan berarti tidak adanya strategi yang baik. Hal ini tumbuh dari kesalahpahaman tertentu dan disfungsi kepemimpinan. Setelah manajer mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi strategi yang buruk, manajer akan secara dramatis meningkatkan efektivitas dalam menilai, mempengaruhi, dan menciptakan strategi. Untuk mendeteksi strategi yang buruk, carilah 1 atau lebih dari 4 ciri utamanya. Fluff. Fluff adalah bentuk omong kosong yang menyamar sebagai konsep atau argumen strategis. Ia menggunakan kata-kata, minggu, kata-kata yang berlebihan dan tidak masuk akal, dan konsep-konsep yang tampaknya esoteris untuk menciptakan ilusi pemikiran tingkat tinggi. Kegagalan dalam menghadapi tantangan, strategi yang buruk gagal mengenali atau mendefinisikan tantangan. Ketika Anda tidak dapat menentukan tantangannya, Anda tidak dapat mengevaluasi strategi atau memperbaikinya. Salah mengira tujuan sebagai strategi, banyak strategi buruk yang hanya merupakan pernyataan keinginan dan bukan rencana untuk mengatasi hambatan. Tujuan strategis yang buruk,
tujuan strategis ditetapkan oleh seorang pemimpin sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis dianggap buruk jika gagal mengatasi permasalahan kritis atau tidak dapat dilaksanakan. Kunci konektivitas pada pasar saat ini. Pasar tidak selalu berkembang dari sederhana menjadi kompleks, seringkali terjadi sebaliknya. Ya, Anda memerlukan dasar untuk menciptakan masa depan dan opsi, namun dasar tidak harus berupa komoditas atau bahkan harga. Pedagang, misalnya, menulis kontrak berjangka di Chicago Board Options Exchange Volatility Index, VIX, yang merupakan ukuran volatilitas harga yang diciptakan. Ya, perdagangan gas dan listrik Enron dikembangkan dari kepemilikan aset fisik, tapi itu mungkin hanya fenomena sementara. Industri minyak dan pertanian telah lama mendukung kontrak dan opsi berjangka tanpa partisipasi besar dari produsen. The kernel of good strategy. Strategi yang baik adalah tindakan koheren yang didukung oleh argumen, perpaduan pemikiran dan tindakan yang efektif dengan struktur dasar yang Rumelt, 2011. Inti dari sebuah strategi mengandung 3 elemen. Diagnosis yang mendefinisikan atau menjelaskan sifat tantangan. Diagnosis yang baik menyederhanakan kompleksitas realitas yang seringkali sangat besar dengan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari situasi sebagai hal yang kritis. Kebijakan panduan untuk menghadapi tantangan ini. Ini adalah pendekatan keseluruhan yang dipilih untuk mengatasi atau mengatasi hambatan yang diidentifikasi dalam diagnosis. Serangkaian tindakan koheren yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan panduan. Ini adalah langkah-langkah yang dikoordinasikan satu sama lain untuk bekerja sama dalam mencapai kebijakan panduan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian dalam kelas pengantar bisnis kali ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda dalam belajar membangun dan melatih kemampuan kita untuk melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan bisnis yang benar tentang berbagai aktivitas dan objek bisnis.